Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Ya, seperti biasa ya Mas seperti Arifin biasa ya. di acara apa nih? Podcast Bapantun. Bapantun ya, Iya. Bapendidikan Pajak antara Pian Wan Ulun. Hari ini kita bahas apa nih? Nah, sebelum kita tentang membahas apa, ada pantun dulu Oh nih. iya, Nah, siap. nanti. Silakan Mas Arifin. Banjarmasin masyarakatnya santun. Cakep. Naik kelotok jadi pengalaman yang membekas. Artinya Bertemu kembali dengan kami di acara Bapantun. Kali ini akan membahas mengenai citas. ini memang Citas ini jadi apa ya? Pembicaraan hangat ya. Ya, di betul sekali tengah nih. tahun Memang 2024 dari ini kemarin juga sudah nanya, ini citas apa gitu. Citas itu Atau apa sih? ini DJP Direktur Jenderal Pajak memberlakukan citas nih apa sebenarnya gitu. Iya. Tapi sebenarnya perkenalkan dulu. Tadi Ya. mungkin ada yang Mungkin baru lihat ya join dengan kita. kami. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin, asisten penyuluh pajak dari KPP Pajak Banjarmasin, dan rekan saya. Kalau saya Adi Setiawan, penyuluh juga di KPP Madya Banjarmasin. Wah, ini pokoknya sore hari ya di tengah saat- hujan iya, tengah ini hujan, ya. rintik-rintik. Nah, kita akan membahas terkait dengan citas nih. Citas, Jadi iya. memang ini hal yang baru dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai citas nih. Memang Direktorat Jenderal Pajak ini kan sebagai organisasi yang dinamis ya. Iya, dinamis, Apalagi benar. sekarang sudah zamannya Digital. teknologi ya. Pasti di Direktorat Jenderal Pajak baik itu proses bisnisnya atau mungkin aturan-aturannya kan harus selalu berkembang, diupdate ya. ya, harus diupdate karena memang informasi dan aturan-aturannya harus ini ya mengikuti perubahan perkembangan zaman Benar, ya gitu. benar, Makanya benar. DJP melakukan perubahan gitu ya iya. maksudnya. Jadi tapi sebelum kita ngobrolin Citas, nanti kawan pajak bertanya-tanya nih, apa sih arti Citas itu? Nah, ini dia nih. Nah, Citas Citas. atau citas sendiri katanya apa nih? Iya. Nah, gitu tuh. Ya, Citas. itu dulu deh di Citas itu artinya kalau dari bahasa Inggrisnya itu adalah Cortex Administration System. Ya. Citas jadi kan Citas, kepanjangan. makanya disingkat citas, Citas, gitu ya. benar. Lebih Nah, memudahkan, lebih memudahkan. kita ya dalam penyampaian Ya, ini. tapi kalau misalnya di Indonesia kan itu menjadi sistem inti administrasi perpajakan. Atau kalau di singkat lagi itu SIAP namanya Mas Arifin. Oh gitu ya. Iya. Memang saat ini kan di Direktorat Jenderal Pajak ini ya, maksudnya aplikasinya banyak juga ya. Banyak, Kemudian benar. juga aturannya sudah mulai disinkronkan ini ya Benar, antara beberapa iya. jenis pajak. Mm-mm. Aturannya disinkronkan jadi satu. Nah ini apa nih citas ini Nah, itunya? apa? Yang di dalam citas Di dalam apalah Citas, ya gitu iya. ya? Jadi sebenarnya kawan pajak Citas atau SIAP ya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan yang dilakukan melalui adanya pembangunan sistem informasi berbasis COTS atau Commercial of the Self, dan juga terdapat pembenahan basis data perpajakan. Nah, di sini diharapkan sistem perpajakan itu menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Nah, kemudian juga diharapkan dengan implementasi dari Citas atau SIAP ini dapat mengoptimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Betul. Memang apa namanya sistem perpajakan ini memang kenapa kok memang harus selalu diperbarui Iya, ya? Karena memang sistem perpajakan ini kan belum mencakup semua proses Iya, bisnis. benar. Karena sekarang kan masih ini ya, masih Banyak tadi beberapa yang besar. aplikasi. Iya, benar. Mungkin ada kawan pajak juga masih bingung ya Benar. terkait ini. Nah, ini makanya dengan adanya pembaruan sistem ini di Citas ini itu akan bisa mencakup semua proses bisnis Iya. dan juga meningkatkan beban akses dan pengelolaan data serta memang ini nih ya karena perkembangan dunia digital iya. ini Karena yang kita sekarang harus kan iya. basisnya sekarang ini kekinian sekarang ini kan digital ya. Iya benar. Digital. Makanya kalau kita tidak berkembang juga nanti ketinggalan zaman Benar, gitu ya kan ketinggalan. Makanya perlu adanya
sistem Mhm. gitu untuk mengintegrasikan semua itu. Nah, kalau itu namanya Itu CITAS tadi CITAS, atau benar ya. SIAP ya, Sistem Siap, Inti Administrasi perpajakan. Nah, Perpajakan. dengan diimplementasikannya SIAP, ini kan tentunya membawa manfaat nih bagi para wajib pajak dan stakeholder ya. Nah, ini salah satu manfaat yang dapat diperoleh oleh wajib pajak ini, di wajib pajak itu memiliki akun nanti yang akan tersedia di portal Jadi Direktorat Jenderal kalau Pajak. sekarang mungkin DJP online Iya, gitu ya. DJP Nah, online ya. ini nanti berarti ganti nama saja Ganti ya, nama, ya. iya. Jadi Jadi nanti akun portal wajib akun pajak portal itu. wajib pajak, Iya, atau iya. kalau bisa di bahasa Inggris kan taxpayer portal. Wah, Nah, itu istilah kerennya ya. istilah itu ya, kerennya, taxpayer iya, taxpayer akun portal. iya. Nah, nanti kan juga diharapkan dengan pemberlakuan SITAS atau SIAP ini, layanan yang diberikan kepada wajib pajak itu menjadi lebih berkualitas, dan juga diharapkan potensi terjadinya perbedaan pandangan antara Fiskus dengan wajib pajak itu menjadi berkurang. Oke, Benar. jadi kita satu kesepahaman kesepahaman ya, karena benar. aturannya sama, Iya, harusnya kan satu kesepahaman satu gitu. kesepahaman. Dan juga ini menurunkan nih biaya kepatuhan. Jadi kan karena sistemnya sudah terdigitalisasi, tidak ada lagi nih penyampaian secara fisik. Ya. Nah, Karena dulu memang kalau wajib pajak untuk memang ada kewajiban untuk lapor iya, SPT ya, surat benar. pemberitahuan ya, tapi memang dulu itu terkendala. Oh, ini mungkin caranya susah, terus kita harus datang ke kantor pajak gitu. Jadi itu menyebabkan kepatuhan itu agak berkurang gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya CITAS ini karena serba online, maka akan lebih mempermudah wajib pajak. otomatis kan otomatis, ya. apa namanya, kepatuhannya akan meningkat gitu ya. Dan juga kan kalau yang sistem yang sekarang kan ada beberapa layanan yang mengharuskan wajib pajak itu datang ke KPP. Nah, nanti ke depan permohonan itu bisa diajukan secara online. Jadi kan tidak perlu lagi datang ke KPP kan. Oke. Makanya ini sangat menarik sekali ya dengan adanya CITAS ini, karena memang dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, maka wajib pajak juga akan lebih mudah ya dalam pelaporan atau penyetoran pajak ya, istilahnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk negara lebih mudah. Karena memang kan jadi dengan pemberlakuan SITAS, saluran-saluran yang disediakan oleh DJP itu menjadi lebih banyak, atau kalau omni channel dia. Jadi kan bisa disampaikan secara online, bisa juga datang ke KPP, atau bisa juga melalui pos atau jasa ekspedisi ya, Mas Arifin. Jadi ada banyak salurannya, mempermudah. Terus juga nanti kalau misalnya memang datang ke KPP, nggak perlu datang ke KPP terdaftar, tapi bisa saja datangnya ke KPP terdekat saja ya, KPP terdekat. Kalau saat ini kan harus ke KPP terdaftar. Nah, nanti dengan kalau sistemnya sudah terintegrasi dengan CITAS ini, nanti bisa datang ke KPP terdekat saja ya, tidak perlu ke KPP ini terdaftarnya ya. dia. Nah, tadi sudah kita pahami ya sekilas tentang CITAS, apa itu tadi CITAS, terus istilahnya tujuan-tujuannya apa ya dari CITAS itu ya. Nah, ini dalam CITAS sendiri memang itu ada beberapa proses bisnis ya, Mas Hadi ya. Ada sekitar 21 proses bisnis, tapi memang yang terdampak langsung kepada wajib pajak itu hanya ada 5 proses bisnis, sekitar 5 proses bisnis, yaitu terkait dengan registrasi atau pendaftaran. Nanti kita bahas ya terkait satu-satu. Kemudian ada juga proses bisnis pembayaran juga ada. Kemudian ada proses bisnis pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan. Kemudian ada proses bisnis layanan dan edukasi. Terus yang terakhir ada tax account management. Nah, itu apa namanya? Itu proses bisnis yang nanti terdampak ada langsung di CITAS. Terdampak langsung. Ini pasti langsung ke wajib pajak ya. Iya, nanti ke-5 proses bisnis yang terdampak langsung ke wajib pajak itu tersedia nanti di dalam satu aplikasi yang tadi disebutkan, taxpayer account manager ya, atau TAM ya kita sebutnya. Nah, juga tadi sudah disinggung ya terkait dengan apa namanya penyampaian tadi, atau misalnya kalau kita ingin terkait dengan perpajakan itu kan sebelumnya kan harus ke KPP terdaftar ya. Kalau nanti bisa ke KPP terdekat bisa ke KPP mana saja gitu. Nah, itu termasuk salah satu unggulan dari ini ya, dari
apa namanya Citas ini ya. implementasi dari mungkin ada Citas ini. beberapa lagi ini Ya. unggulan-unggulannya nih. Iya, jadi kawan pajak perlu juga nih kita sampaikan ya terkait beberapa keunggulan ya terkait pada saat nanti implementasi Citas ini dilaksanakan. Nah ini kita mungkin bahas satu nih Mas Arifin ya. Terkait kalau misalnya untuk proses bisnis registrasi ini apa saja sih yang dengan adanya implementasi Citas ini kemudahan apa sih yang didapatkan oleh wajib pajak? Ya, tadi kan ada 5 tadi ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang registrasi dulu ya. Okay. Jadi kalau untuk registrasi nih kemudahan yang didapatkan oleh wajib pajak atau keunggulan dari implementasi Citas ini yang tadi terkait pendaftaran. Tempat dan saluran pendaftarannya ini sekarang tersedia omnichannel. Jadi tersedia di banyak saluran. Nah, tadi kan pendaftaran itu bisa dilakukan dimanapun. Bisa juga dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi, atau juga pendaftaran itu dilakukan secara online. Nah, atau juga bisa melalui layanan kering pajak. Nah, yang pasti ini sangat memudahkan pada wajib pajak ya. Iya. Nah itu tadi kenapa dibilang sebelumnya bahwa ini juga tujuannya memang mempermudah juga ya terkait dengan pendaftaran. Nah kemudian juga ada nih terkait dengan validasi data ya. Validasi data ya. Pajak. Jadi memang nanti untuk validasi data-data itu langsung ke instansi pemilik data itu ya. Misalnya kalau misalnya kawan pajak nanti menginput misalnya NPWP gitu ya, yang nanti akan sama dengan NIK ya, itu nanti kan langsung tervalidasi ya. Kalau NPWP ya tervalidasinya ke Direktorat Jenderal Pajak, tapi kalau menggunakan nomor induk kependudukan nanti langsung tervalidasinya ke Dukcapil gitu. Jadi di mana sumber data itu langsung validasinya ke situ. Jadi lebih valid gitu ya, lebih valid. Nah, jadi kayak mungkin kalau misalnya terkait untuk pendaftaran usahawan itu juga bisa dilakukan melalui layanan OSS ya atau online single submission. Kalau untuk pendaftaran untuk wajib pajak badan nih. Nah, itu juga nanti bisa datanya itu terintegrasi dengan sistem administrasi hukum umum yang dimiliki Menkumham terkait dengan badan usaha dan badan hukum. Iya, juga nanti bisa juga dilakukan melalui PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan, tentunya yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, ya betul. Dan nanti jumlah digit untuk NPWP juga nanti berubah ya. Berubah jadi mulai 1 Juli 1 Juli ya. Nanti sudah 16 digit, 16 yang digit sebelumnya ya. 15 digit. Terus juga terkait identitas untuk wajib pajak orang pribadi, ini kan tadi basisnya adalah NIK lagi, NIK kan, nomor induk kependudukan. Jadi karena NIK ini sudah banyak dipergunakan oleh pihak ketiga, jadi ini lebih memudahkan nih untuk proses integrasi dan pertukaran datanya. Kemudian juga terkait dengan identitas wajib pajak ya. Nah ini yang kawan pajak harus cermati dan ingat-ingat ini memang nanti kalau misalnya NPWP sudah menggunakan 16 digit jangan lupa validasi NIK. Iya, validasi NIK ya. Nanti kan karena sudah basisnya itu sudah menggunakan NIK dan itu nanti juga sudah tervalidasi ke Dukcapil, makanya yang belum valid segera validasi dan juga di profil wajib pajak jangan lupa itu ya. Harus memuat daftar unit keluarga karena nanti kan ada yang single NPWP ya. Jadi kalau misalnya seperti istri misalnya tidak ada perpisahan harta itu kan bisa menggunakan NPWP suami ya. Nah itu harus mendaftarkan di daftar unit keluarga di profil wajib pajak. Ya juga ini juga nih Mas Arifin. Jadi selain tadi daftar unit keluarga juga data wajib pajak lain nih yang terkait serta jenis relasinya. Ini nanti keperluannya untuk pencantuman pengurus dan kepemilikan modal pada badan usaha atau badan hukum. Nah, itu juga Mas Arifin. Terus juga ini terkait untuk identitas wajib pajak cabang nih juga nih akan nanti ke depannya itu akan diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha ya atau kalau disingkat NITKU ya, nomor induk tempat kegiatan usaha. Nah juga terkait untuk PKP nih atau pengusaha kena pajak. Nah nanti pada saat wajib pajak itu ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak,
ini nanti dia sistemnya di Sitas ini akan langsung terintegrasi untuk akses pembuatan faktur pajak dan SPT masa PPN-nya. Kalau sekarang kan terpisah-pisah nih Mas Arifin ya. Terpisah-pisah. Iya. Jadi nanti menjadi Satu ya Oke. di taxpayer portal. Oke, betul. Oke. Nah, terus kemudian juga memang masih banyak ya Mas Ya. Arya yang terkait dengan proses bisnis pendaftaran tadi. Memang intinya kawan pajak nanti dengan berlakunya Citas akan jadi satu ya di taxpayer account management tadi. Jadi misalnya terkait dengan tadi pendaftaran itu bisa menggunakan beberapa channel ya tadi ya, bisa langsung, bisa ke KPP terdekat ya, bisa online seperti itu. Nah, itu terkait dengan proses bisnis registrasi tadi. Oh iya, ya. Mas Ripin, untuk registrasi nanti pada saat wajib pajak akan baru melakukan pendaftaran pertama kali, ini nanti kedepannya akan dikirimkan starter pack ya. Oh iya. Jadi ada terkait kewajiban dan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakannya itu akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan. Oke. Terus juga tadi untuk proses pencetakannya itu nanti dilakukan secara mandiri ya, layanan mandiri ya. Jadi wajib pajak itu nanti dapat mencetak dokumen perpajakan dari portal wajib pajak atau taxpayer portalnya. Nah itu jadi itu tadi terkait banyak ya, ya dari satu proses bisnis saja. Intinya ya mempermudah wajib pajak dalam proses registrasi ini. Kemudian juga ada tadi proses bisnis kedua, ada proses bisnis pembayaran. Nah, itu juga ada hal-hal yang baru ya, daripada yang saat ini sudah dilaksanakan ya. Sekarang ini ya. Nah, salah satunya itu ada pembuatan kode billing. Nah, ini unik nih. Kalau yang sekarang kan kode billing hanya untuk ya, satu jenis pajak, satu masa pajak, satu kode setorannya juga satu ya. Nah, nanti kita bisa Mas Adi ini membuat kode billing tapi multi akun. Untuk banyak ya, untuk banyak. Itu bisa membuat satu billing saja. Nah, jadi mungkin beberapa jenis pajak nanti billingnya cuma satu ya Mas Arifin. Bisa menjadi satu. Jadi nggak perlu lagi bikin 5 ya untuk 5 jenis pembayaran ya. Iya, karena soalnya biasanya memang untuk billing ini kan memang spesifik ya. Iya. Spesifik karena kode jenis pajaknya harus benar, kode jenis setorannya harus benar. Karena kalau salah kan nanti harus dilakukan pendabukuan ya. Betul. Nah, kalau nanti bisa membuat billingnya multi ya, multi billing. Misalnya dari contohnya dari pelaporan nih Mas. Sekarang kan kalau misalnya pelaporan PPh unifikasi kan untuk beberapa jenis pajak. Bisa ada PPh final, PPh pasal 23 atau PPh pasal 22, itu kan bisa ya. Kalau saat ini kan untuk laporannya itu kan dari masing-masing jenis pajaknya kan kita buat billing masing-masing ya, untuk dilakukan penyetoran. Nah, nanti kalau membuat kode billing multi akun itu bisa dari draft SPT itu langsung kita buatkan billingnya gitu. Jadi satu billing saja gitu ya. Terus juga nanti mungkin di akun taxpayer portalnya itu nanti akan tersedia ini ya Mas Arifin ya, daftar tagihan yang belum dilakukan pembayaran ya. Kalau sekarang kan belum ada ya. Nanti akan ada daftar tagihannya gitu. Jadi nanti akan tersedia di taxpayer portal. Nanti juga ada juga nih yang daftar billing yang sudah dibayar dan belum dibayar. Oke, jadi lebih lengkap ya. Ya, lebih lengkap ya terkait dengan proses bisnis pembayaran ini. Selain tadi bisa membuat billing multi akun, mungkin bisa dari draft SPT, bisa dari daftar tunggakan pajak atau dari lainnya bisa. Kemudian juga billing-billing mana saja yang pernah kita buat, itu nanti ada daftarnya. Apakah atas itu sudah dilakukan penyetoran atau tidak. Nah, kalau sekarang kan tidak ada recordnya lah ya. Kalau nanti akan ada recordnya. Terus juga nanti kan di proses bisnis pembayaran ini ada juga semacam deposit nih. Wah, ini deposit pajak. Deposit pajak ya. Nah, ini hal yang baru. Hal yang baru ya. Ini tadi kan karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena memang sekarang sudah banyak e-wallet ya. Jadi pajak juga menyediakan nih deposit pajak namanya ya Mas Arifin ya. Jadi deposit pajak ini belum menginduk ke jenis pajak tertentu ya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya kawan pajak ada
apa namanya, deposit pajak, ada saldonya lah ya gitu Saldonya, ya, ya. ada depositnya. Nah, Nanti waktu kawan pajak ingin membayar tadi membuat billing, buat billing ada pajak yang harus heeh, dibayar dibayar itu pembayarannya bisa melalui pemindah bukuan dari dari deposit deposit tadi tadi ya. gitu. Dan Jadi kelebihannya tanggal penyetoran itu sama dengan tanggal tanggal waktu kita waktu melakukan penyetoran awal, deposit pajaknya. isi deposit Isi tadi ya. depositnya. Jadi bukan tanggal waktu membuat billing tadi ya, Belum, tapi betul. tanggal waktu isi deposit. Jadi Depositnya. ini untuk menghindarkan Dari terlambat terlambat penyetoran bayar, ya, terlambat iya, bayar terlambat kan pajak ini bayar, keuntungannya benar. seperti itu. Dan itu bisa untuk membayar ke jenis pajak apapun Benar. selama saldonya masih cukup ya. Kalau Jadi tidak cukup ya bisa diisi bisa lagi diisi lagi, seperti itu ya. Itu ya. salah satu keuntungannya. keuntungannya ya. Terus juga kalau misalnya ada kesalahan bisa dilakukan proses penyesuaian. Proses penyesuaiannya itu melalui pengajuan permohonan dan penyelesaiannya itu dilakukan secara sistem, Mas Arifin. Nah, ini nanti akan tersedia pada portal wajib pajak. Nah, ini untuk proses penyesuaiannya itu dilakukan berdasarkan tingkat dari resiko wajib pajak tersebut. Jadi kalau misalnya semakin rendah, untuk proses penyesuaiannya menjadi lebih cepat mudah, ya, lebih mudah. Kemudian juga terkait integrasi data pembayaran, ini untuk data pembayarannya akan tervalidasi secara otomatis. Nanti juga dari sistemnya Direktorat Jenderal Pajak itu akan terhubung langsung ke sistem milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini yang mengelola uang negara ya, Mas Arifin ya. Jadi terintegrasi situ. Ya. Dan memang proses-proses bisnis ini pastinya nanti akan tersaji dalam taxpayer account management tadi ya, wajib pajak ya. Nanti akan kita bahas. Jadi kalau selama ini masih terpisah-pisah, nanti akan satu aplikasi saja. Jadi itu web based ya, ya. Jadi tidak ada aplikasi yang diinstal ya, jadi bisa dibuka di komputer mana saja ya. Sepanjang terhubung dengan internet. Oke, betul. Jadi yang diperlukan kawan pajak adalah jaringan internet yang stabil ya, Mas Arifin ya. Oke, nah ini proses bisnis tadi pembayaran pasti lebih mudah sekali ya kalau cara membayar pajaknya tadi juga dikenalkan, ada pembuat billingnya menjadi lebih mudah. Kemudian ada depositnya. Nah, itu nanti fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa kan pajak nikmati atau bisa mempermudah lah untuk melakukan pembayaran pajak. Tadi sudah kita bahas terkait proses bisnis registrasi, pembayaran. Nah, sekarang kita bisa terkait proses bisnis pengelolaan SPT-nya. Nah, ini terkait SPT kan selama ini kan kalau untuk SPT tahunan ya, itu melalui e-form ya, di JP online. Betul. Kemudian unifikasi atau e-Bupot PP 21 itu juga di JP online di juga JP online ya. Nah, tapi kalau misalnya lapor PPN itu kan di aplikasi web yang berbeda. Ya, melalui web e-faktur. Gitu. Nah, nanti gimana nih ya ke depannya? Nah, ini nanti ke depannya untuk pengelolaan SPT ini pelaporan itu akan terintegrasi dengan tadi di taxpayer portal. Jadi semua pelaporan itu terintegrasi di dalam taxpayer portal. Nah, juga untuk pembayaran termasuk persiapan baik itu pada saat wajib pajak itu membuat bukti potong melalui e-Bupot atau membuat e-faktur, itu nanti akan terintegrasi semuanya oleh sistem. Ini melalui persiapan juga ya. Istilahnya kalau e-Bupot kan harus mempersiapkan bukti potong dulu. Kalau PPN kan harus menyiapkan e-fakturnya kan. Nah, nanti akan terintegrasi ya. Kalau selama ini kan masih aplikasinya beda-beda ya. Kalau untuk e-faktur pakai aplikasi e-faktur desktop. Ya, betul. Terus juga nih untuk SPT tahunan. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Kalau saat ini kan ada 3 jenis nih, Mas Arifin. Ada yang 3 jenis formulir ya. 13 jenis formulir. 1770 biasa, 1770 S dan 1770 SS. Nanti ke depannya pada saat SITAS ini sudah diimplementasikan, ini untuk SPT PPh orang pribadi itu hanya 1 jenis formulir. Ya, jadi tidak ada lagi SS ya untuk orang pribadi ya kalau 1770. Jadi untuk pengisiannya itu dari induk lanjut ke lampiran, dan juga nanti di lampirannya itu dia menjadi lebih detail dan lebih terstruktur. Juga nanti untuk
wajib pajak badan nih terkait untuk SPT tahunan PPh badan itu juga nanti akan disediakan menu input laporan keuangan dengan menggunakan format XBRL. Nah, atau secara input secara manual. Nah, kemudian juga untuk wajib pajak UMKM nih atau usaha mikro kecil menengah. Nah, ini dapat melakukan pencatatan secara langsung di dalam taxpayer portal. Nah, juga untuk wajib pajak orang pribadi karyawan dengan kriteria tertentu itu dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, kemudian juga untuk PPh 21 dan unifikasi ya. Selama ini untuk PPh 21 dan potput ya, unifikasi itu dilaporkan oleh pusat, oleh pusat saja. Jadi nggak ada lagi yang cabang ya. Kalau ini nanti dipusatkan semua ya. Iya. Oke, nanti penomoran bukti potong dan penghitungan 21 dengan TER udah otomatis ya. Sekarang juga sudah disediakan ya. Iya. Kalau penghitungan TER otomatis tinggal menginput penghasilan tidak kena pajaknya, kemudian penghasilannya berapa ya, nanti sudah perhitungan TER-nya sudah otomatis ya di situ. Dari sistem untuk menghitungnya. Nah juga nanti untuk penomoran bukti potong dan tadi untuk penghitungan PPh 21 itu 21 dengan otomatis ya, itu otomatis. Dan penomorannya sudah otomatis. Terus juga untuk yang wajib pajak masuk bursa, BUMN, BUMD dan lembaga jasa keuangan itu tersedia juga untuk penghitungan PPh pasal 25 secara otomatis. Karena memang untuk lembaga jasa keuangan itu penghasilan 25-nya beda ya. Beda ya, per triwulan dia ya. Bisa per triwulan. Jadi nanti sudah disediakan. Jadi tidak susah bingung berapa sih cara menghitungnya gitu. Karena kalau sudah disediakan di situ cara perhitungannya itu kan akan mempermudah nilainya berapa sih yang harus tiap bulan. Iya. Nah, kemudian juga terkait dengan SPT PPN nih. Nah, ini kan kalau sekarang yang berjalan ini kan agak banyak nih aplikasi yang terkait ya. Nanti ke depannya setelah ada Citas ini itu akan terintegrasi dalam tadi taxpayer portal ya. Nah, untuk penomorannya nanti dia sistemnya akan memberi nomor secara otomatis ya. Kalau sekarang masih minta nomor. Sekarang kan masih minta. Nanti mungkin nomornya semacam ini ya, bukti potong gitu bukti potong ya, saat membuat bukti faktur, potong otomatis nanti nomornya tergenerate ya. Iya, betul. Terus juga nanti akan tersedia auto create nih untuk SPT masa PPN-nya. Kalau sekarang yang sedang berjalan kan untuk SPT masa PPN kan harus lapor melalui web e-faktur kan. Kita harus posting dulu baru nanti dia akan muncul. Nah, nanti pada saat implementasi Citas ini sudah ada menu untuk auto create SPT masa PPN. Juga nanti juga akan tersedia nih kawan pajak history atau sejarah terkait saldo kompensasi yang lebih bayar. Kalau sekarang untuk kompensasi sudah sudah bisa juga sebenarnya di faktur. Jadi waktu kita lapor kalau ada kompensasi itu otomatis muncul ya di pelaporan berikutnya gitu. Nah, apalagi nanti kalau sudah Citas akan lebih mudah lagi nih. Oh, ini ada kompensasi dari masa pajak apa akan kelihatan gitu ya. Nah, kemudian juga untuk jika wajib pajak itu mengajukan permohonan lebih bayar, nah itu menjadi lebih mudah atau tersimplifikasi untuk permohonan lebih bayarnya. Nah, kemudian untuk tadi kan terkait SPT tahunan, terus SPT PPh 21 dan EBUPOT, kemudian juga SPT masa PPN. Nah, ini juga terkait untuk surat pemberitahuan objek pajak PBB. Pajak PBB ya. Nah, ini nanti juga akan terintegrasi juga nih di dalam taxpayer portal. Jadi wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPOP PBB itu akan bisa meng-auto create SPOP-nya berdasarkan subsektor dan juga nanti untuk pre-populated pengisiannya itu juga dilakukan dari tahun sebelumnya. Nah, jadi nanti tinggal melakukan pengisian data objek pajak dan subjek dari registrasi. Nanti itu akan pre-populated itu Mas Ari. Ya, jadi intinya nanti ke depan terkait dengan pelaporan baik itu SPT tahunan, badan maupun orang pribadi, terus kemudian SPT PPh pasal 21 dan unifikasi, SPT PPN dan PBB itu akan lebih mudah karena sudah terintegrasi. Ya. Nah, berikutnya terkait dengan tadi ya tax account management, taxpayer account management itu perubahan-perubahan dan keunggulannya itu apa saja? Yaitu keunggulannya memang
pengelolaan sumber data. Nah, sumber datanya ini jadi tadi sudah disinggung bahwa dalam pembuat billing aja nanti ada recordnya gitu lah. Mungkin dan nanti pembayaran juga ada recordnya semua kan semua, di iya. tax account management. Iya. Kemudian ada database revenue accounting sistemnya juga terintegrasi dengan CITAS. Kemudian ada interkoneksi data referensi bagian akun dengan sistem DJPB ya, itu juga akan akan terintegrasi. Iya, jangan juga nanti untuk tarik bunga dan kurs yang diterbitkan oleh BKF atau Badan Kebijakan Fiskal itu nanti akan tersedia secara otomatis, dan juga nanti juga akan tersedia kurs tengah dari Bank Indonesia. Dan juga ini terkait nanti untuk proses bisnis penjurnalan dan reportnya itu akan transaksi itu akan terjurnal secara otomatis saat dokumen sumber itu diterbitkan secara real time. Iya, kalau sekarang kan masih belum. Belum. Jadi kalau misalnya ada transaksi apa nanti harus menjurnal sendiri, laporan keuangannya membuat sendiri. Betul. Gitu ya. Itu mungkin akan nanti kedepannya akan lebih mudah karena real time terjurnal dan apabila dokumen sumbernya diterbitkan seperti itu ya. Nah, untuk pengumpulan data, informasi profil, kemudian hak dan kewajiban wajib pajak itu akan semua tadi akan terintegrasi di CITAS ya. Dan juga sumbernya itu berasal dari proses bisnis yang terkait. Dan terkait dengan utang pajak tadi juga nanti kalau selama ini kan kalau pajak hanya menerima berkas fisik. Betul. Ya, jadi di JP online itu belum tersedia. Betul. Nah, nanti di tax account management atau TAM ini nanti akan tersedia nih. Oh, saya ternyata ada surat tagihan pajak ini yang belum dilunasi. Gitu nanti akan tersedia seperti itu. Nah, ini tadi terkait proses bisnis TAM ya, tax account management ya. Nah, sekarang untuk proses bisnis layanan ini Mas Arifin. Layanan dan edukasi ini apa saja sih? Nah, ini yang mungkin terkait dengan jobdesk kita terkait dengan penyuluhan karena memang sekarang di kantor pelayanan pajak itu ada penyuluhan pajak jadi layanan edukasi terutama yaitu memang keunggulannya itu nanti akan terkumpul dalam satu pintu. Jadi untuk layanan selama ini masih bingung nih kelas pajaknya kapan gitu, harus menunggu undangan dari kantor pelayanan pajak ya. Nah, nanti kalau sudah adanya CITAS ini, proses bisnis layanan edukasinya itu satu pintu, yaitu layanan edukasinya bisa reservasi kelas pajak, misalnya ada kelas bisa reservasi, kemudian ada permohonan edukasi. Betul. Misalnya kawan pajak perlu nih kita langsung mengedukasi terkait dengan aturan tertentu ya. Betul. Misalnya pelaporan FD tahunan kan bisa ya, untuk mengedukasi karyawannya itu bisa tuh nanti permohonan edukasi. Kemudian nanti akan disediakan juga materi edukasinya. Materi edukasinya ya. Kalau selama ini kan masih nyari-nyari ya. Nyari-nyari terkait ini aturannya apa. Nah, nanti materi edukasinya akan ada dan semuanya itu tersedia di CITAS ya. Kemudian juga ada layanan interaktif. Ini mungkin baru juga, yaitu komunikasi wajib pajak dengan DJP, yaitu melalui informasi perpajakan, pengaduan. Pengaduan nanti kalau misalkan pajak ingin pengaduan nanti akan disediakan layanan interaktifnya kemudian memberikan saran. Saran mungkin ada yang ingin diperbaiki dalam sarana prasarana atau apa itu bisa ya disampaikan ya langsung. Betul. Ya nanti ya. Kemudian juga ada apresiasi nih, misalnya kami sudah memberikan menyampaikan dengan baik, memberikan informasi dengan baik, itu bisa juga memberikan apresiasi ya. Itu melalui kontak center atau portal wajib pajak tadi, TAM tadi, maupun website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian juga ini terkait layanan administratif nih, terkait permohonan layanan perpajakan. Nah, ini bisa nih nanti dilakukan secara online. Juga layanan administratifnya ini dengan saat nanti implementasi CITAS itu bisa dilakukan untuk menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan, dan juga menerima laporan produk layanan administratif yang diajukan melalui
3C ini Mas Arifin, klik, call dan Dan kontor. Jadi kalau klik itu melalui layanan online, kalau call itu melalui layanan kering pajak ya. Nah, terus kalau misalnya kalau untuk konter berarti datang langsung ke KPP. Jadi untuk layanan administrasinya banyak nanti channelnya. Oke. Nah, itu kan pajak tadi terkait dengan proses bisnis di Citas ada 5 tadi yang besar, yaitu terkait dengan registrasi atau pendaftaran, terkait dengan pembayaran, terkait dengan laporan SPT, surat pemberitahuan, kemudian terkait dengan taxpayer account management atau TAM, dan yang terakhir tadi terkait dengan layanan dan edukasi. Iya benar. Nah, ini ada pesan-pesan nggak Mas Adi terkait dengan implementasi nanti akan diimplementasikan Citas kepada wajib pajak, kawan pajak semua ini. Ya, tadi kan seperti yang kita sampaikan tadi di awal, karena NPWP-nya menjadi 16 digit dan tervalidasi dengan NIK, bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan data NIK dengan NPWP, segera untuk lakukan pemadanan data NIK, karena mulai 1 Juli itu sudah mulai berjalan untuk NPWP 16 digitnya. Nah, nanti kalau misalnya belum dilakukan pemadanan data, ini nanti wajib pajak akan terkendala nih pada saat wajib pajak akan melakukan login ke taxpayer portalnya atau ke portal wajib pajaknya. Ya, caranya mudah ya, Mas Adi ya. Tinggal login di DJP online, kemudian ke profil dan nanti ke data wajib pajak ya. NIK-nya diisi. Itu tapi kalau statusnya sudah valid berarti sudah tervalidasi ya. Nanti yang belum valid itu nanti harus dilakukan validasi. Nanti kalau tinggal kawan pajak cek di profilnya, kalau dia sudah berwarna hijau itu sudah valid. Nah, kalau yang belum valid itu dia berwarna orange. Jadi nanti silakan kawan pajak cek di profilnya untuk data NIK-nya. Kalau memang belum valid, segera lakukan. Segera divalidasi ya. Mumpung masih ada waktu. Iya. Sampai dengan nanti diberlakukannya NPWP 16 digit yang nomor itu sama ya dengan NIK. Nomor induk kependudukan. Oke. Nah, terakhir kan pajak terkait dengan bentuk layanan di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin itu menyediakan ya layanan online, yaitu bisa melalui WhatsApp. Jadi apabila Bapak Ibu ada membutuhkan bantuan kami terkait dengan aturan mungkin atau mungkin kendala dalam aplikasi, misalnya kendala, saya lapor kok gagal terus kenapa? Nah itu Bapak Ibu bisa menghubungi layanan chat ya WhatsApp, KPP Madya Banjarmasin di nomor berapa? Di 0811 556 737. Jadi kawan pajak yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin ada kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, bisa menggunakan layanan chat WA helpdesk kami di 0811 556 737. Atau bisa ke media sosial kami juga bisa, yaitu melalui Instagram di @pajakmadyabjm atau melalui Twitter di @pajakmadyabjm. Facebook juga bisa ya ke KPP Madya Banjarmasin. Nah, kalau YouTube ada juga ya. Jangan lupa nanti follow nih ya di akun YouTube KPP Madya Banjarmasin. Dan yang perlu diingatkan bahwa seluruh bentuk pelayanan perpajakan di KPP Madya Banjarmasin itu gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi kami juga memohon kepada kawan pajak semua juga bantuannya ya kawan pajak. Tidak memberikan sesuatu kepada petugas ya. Jadi seluruh layanan yang diberikan oleh KPP Madya Banjarmasin itu gratis dan tidak dipungut biaya. Ya mungkin yang boleh diberikan saran tadi ya, atau misalnya tadi apresiasi atau misalnya ada ada pengaduan boleh silakan. Baik. Kayaknya menarik ya nih tadi terkait Citas ini ya. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lagi nanti kalau misalnya ini sudah diimplementasikan nanti ya, karena ini baru mengenalkan ke wajib pajak terkait dengan akan ada perubahan nih proses bisnis di DJP dengan adanya pemberlakuan Citas tadi ya, implementasi Citas. Nah baik kawan pajak nih, karena sudah terakhir nih kita mengucapkan terima kasih nih kepada kawan pajak yang sudah meluangkan waktunya untuk nanti menyaksikan podcast Bapak Antun ini. Dan nanti mungkin akan ketemu di podcast berikutnya yang akan membahas hal-hal terbaru ya. Entah itu terkait aturan atau sekarang mungkin proses bisnis. Jadi nanti kawan pajak kalau misalnya bingung dengan melihat podcast ini nanti silakan ini ya
menambah informasi lah ya terkait dengan perpajakan. Iya, jadi semoga podcast ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Dan juga perlu kami ingatkan juga nih kepada kawan pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi maupun badan tahun 2023, segera laporkan SPT tahunannya ya Mas Arifin ya. Baik, itu saja mungkin podcast Bapantun pada hari ini. Saya Adi Setiawan. Saya Muhammad Arifin. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bapantun berikutnya. Pasya kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.